Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi. Di pertemuan ini, ada kabar baik untuk Bapak Ibu PNS di mana saja berada. Diperkirakan bahwa di tahun 2025 ini, ada kabar baik dari pemerintah dalam hal kenaikan gaji pokok, demikian dengan tunjangan yang melekat dan tunjangan lain. Itu adalah salah satu komitmen pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan komitmen dalam hal kesejahteraan Bapak Ibu pegawai negeri sipil dan tidak tertutup kemungkinan kepada seluruh P3K, TNI Polri, dan para pensiunan. Nah, tentunya ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Kira-kira bagaimana kabar baik yang akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah di tahun 2025 ini? Ini satu informasi terbaru Bapak Ibu per 9 Agustus 2025. Gaji PNS di sini bakal naik gede-gedean terbesar dalam 3 dekade. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan satu informasi yang perlu kita ketahui bersama. Kira-kira bagaimana kenaikan gaji pada tahun 2025 yang akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah di tahun 2025 ini, tepatnya di bulan Agustus. Supaya lebih jelas, silakan ikuti informasi berikut sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama kita langsung pada informasinya Bapak Ibu, sehingga informasi ini nantinya ada kepastian bagaimana yang sebenarnya. Benarkah kenaikan gaji PNS gede-gedean di tahun ini, atau persentase atau nominal kenaikan gaji itu sangat besar. Nah, silakan ikuti informasinya sampai selesai Bapak Ibu. Pegawai negeri sipil atau PNS Jepang akan menerima kenaikan gaji terbesar dalam 34 tahun terakhir. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat siklus positif pertumbuhan upah dan harga yang telah lama diupayakan oleh Bank of Japan atau BOJ sebagai prasyarat untuk pengetatan kebijakan moneter. Ini tentunya satu hal yang perlu kita ketahui bagaimana sebenarnya di Indonesia. Badan Kepegawaian Nasional Jepang merekomendasikan kenaikan gaji pokok bulanan rata-rata sebesar 3,62% untuk tahun fiskal ini. Kenaikan tersebut adalah yang terbesar sejak tahun 1991. Jika digabungkan dengan kenaikan otomatis yang sudah berlaku, total kenaikan gaji PNS tahun ini akan mencapai 5,1%. Mengutip laporan The Japan Times, seorang pejabat pemerintah menyebutkan perubahan ini akan mempengaruhi sekitar 280.000 PNS. Kebijakan tersebut disambut baik oleh para pembuat kebijakan di BOJ yang memang sedang mencari pertumbuhan gaji yang luas dan berkelanjutan untuk mendukung stabilitas inflasi. Gubernur BOJ Kazuo Ueda baru-baru ini kembali menekankan pentingnya memastikan mekanisme positif yang menghubungkan gaji dan harga. Ini menjadi tolok ukur utama bagi BOJ dalam mempertimbangkan waktu yang tepat untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Kenaikan gaji di sektor publik ini mencerminkan tren yang terjadi di sektor swasta. Dalam negosiasi upah tahun ini, pekerja sektor swasta berhasil mempercepat kenaikan gaji sebesar 5,25%, termasuk kenaikan 3,7% pada gaji pokok. Untuk mengusulkan kenaikan gaji PNS ini, otoritas kepegawaian mempertimbangkan data gaji dari perusahaan swasta besar dengan 1.000 karyawan atau lebih. Perubahan metode ini menandai pergeseran dari sebelumnya, di mana gaji sektor publik diukur berdasarkan gaji sektor swasta yang lebih kecil, yang mengakibatkan penyesuaian upah yang minim. Kesenjangan pertumbuhan upah antara sektor publik dan swasta menjadi perhatian Perdana Menteri Shigeru Ishiba
kenaikan upah telah menjadi prioritas kebijakan utama pemerintahannya. Rencana kebijakan ekonomi dan fiskal terbaru pemerintah Jepang juga mencantumkan komitmen untuk meningkatkan kompensasi bagi para pegawai negeri. Selain itu, sektor publik Jepang semakin dituntut untuk menawarkan gaji yang kompetitif. Hal ini untuk menarik dan mempertahankan talenta, terutama di tengah populasi Jepang yang terus menyusut. Data otoritas pada Maret lalu menunjukkan jumlah pelamar lulusan yang baru untuk posisi PNS berada di level terendah sepanjang sejarah. Untuk mengatasi tantangan ini, otoritas Jepang mengusulkan kenaikan gaji pokok bulanan awal lebih dari 5% tahun ini. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa implementasi kenaikan gaji akan menelan biaya sekitar 2,3 miliar US dollar atau setara dengan sekitar 37,7 triliun. Bapak Ibu, di Indonesia juga ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan. Kesenjangan kesejahteraan pegawai swasta dengan pegawai negeri sipil, termasuk para PTKK, TNI, dan Polri, dan juga para pensiunan, tentu semuanya itu ada tolok ukur dalam hal kenaikan gaji dan seterusnya Bapak Ibu, sehingga yang kita ketahui bersama bahwa RAPBN 2026 itu sudah diasesikan dan akan diumumkan secara resmi pada tanggal 15 Agustus. Dengan demikian, tentunya informasi ini merupakan satu hal yang menjadi perbandingan pemerintah di Indonesia dalam hal meninjau kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara yang terdiri dari para pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Demikian dengan para aparat negara yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, dan tak pernah tertutup kemungkinan kenaikan gaji para pensiunan PNS bahkan lebih besar dari nominal atau persentase kenaikan gaji para ASN dan TNI Polri yang sedang aktif. Ada apa dengan hal tersebut Bapak Ibu? Karena ada satu hal yang menjadi kebijakan khusus, karena Bapak Ibu pensiunan tidak mendapatkan tunjangan jabatan lagi, tunjangan kinerja, dan seterusnya, sehingga suatu hal yang wajar kalau pemerintah mengambil satu kesimpulan untuk kenaikan gaji para pensiunan itu lebih besar persentasenya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Satu informasi penting yang perlu kita ketahui, bahwa di tanggal 15, keadaan APBN dan RAPBN 2026 itu segera diumumkan, kemudian 16 Agustus juga, sangat diharapkan mungkin ada pengumuman resmi kenaikan gaji pokok. Kemudian pada tanggal 17 nantinya itu juga adalah HUT RI, dan tanggal 18 Agustus telah diputuskan oleh pemerintah bahwa itu adalah hari libur nasional. Demikian informasinya. Semoga harapan seluruh PNS P3K TNI Polri, kenaikan gaji yang diharapkan bisa terkabul dan akan kita dengar informasi resminya pada tanggal 16 Agustus. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.